Teman-teman semua, apa kabar? Kali ini saya akan bagikan salah satu materi tentang sekilas tentang peternakan. Seperti apa itu peternakan dan apa saja. Oke, kita mulai. Dan peternakan merupakan usaha yang sangat potensial di Indonesia. Beragam usaha peternakan banyak kita jumpai di sekitar kita, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Di antaranya adalah peternakan sapi, peternakan kambing, peternakan kerbau, peternakan kuda, peternakan domba, sapi, dan juga kelinci. Dan beragam usaha peternakan banyak kita jumpai di berbagai daerah. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, selain peternakan besar, ada juga peternakan kecil seperti ayam, burung puyuh, bebek, angsa. Itu merupakan usaha peternakan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Namun hal ini terkendala oleh banyak faktor. Salah satu faktornya adalah ketersediaan dari pakan itu sendiri. Hal ini sangat membuat usaha peternakan sangat tergantung pada ketersediaan dari pakan. Usaha peternakan ini menjadi salah satu usaha yang menawarkan keuntungan yang menjanjikan bagi peternakan. Namun tidak mudah untuk mengelola usaha peternakan ini. Ketersediaan pakan merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam perkembangan hewan peternakan. Pakan ternak yang dimaksud di sini adalah pakan hijauan yang menjadi sumber utama yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan zat nutrisi dari ternak. Sulitnya peternak untuk memperoleh bibit atau benih hijauan pakan ternak yang berkualitas, baik rumput maupun legum, dapat menjadi salah satu kendala ketidakoptimalan dalam pemenuhan kebutuhan hijauan pakan. Oleh karena itu perlu adanya usaha atau upaya untuk penyediaan bibit atau benih HMP atau hijauan makan ternak, tanaman pakan ternak yang dapat dikembangkan oleh kelompok pengembangan bibit. Ini dapat dimulai dari UPT pusat, UPT daerah, hingga ke kelompok-kelompok penangkar bibit atau benih HMP atau hijauan makanan ternak, atau HPT hijauan pakan ternak. Pelaksanaan sektor peternakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang memaparkan tentang
pelaksanaan peternakan. Tujuan pengelolaan sumber daya hewan yang bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa pembangunan dalam sektor peternakan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan sektor pembangunan lainnya yang meliputi sektor ketahanan pangan, keamanan pangan, pemberdayaan ekonomi, kerayakan. Mungkin ada yang sudah bergabung? Belum ada. Ya, semangat untuk teman-teman semua. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelaksanaan peternakan, diharapkan masyarakat dapat berkembang secara mandiri. Sebagai contoh adalah Kabupaten Kupang sendiri merupakan salah satu daerah penghasil ternak sapi terbesar di NTT atau di Pulau Timur, yang sedang mengembangkan sapi Wagyu dari Jepang dan juga pengembangan pakan ternak atau lamtoro terambah yang sedang digalakkan oleh pemerintah Provinsi NTT. Hal ini sangat baik dan bisa dikembangkan, namun butuh kerja keras dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di dalamnya, baik pemerintah maupun masyarakat. Jika potensi alam ini dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan peternakan, maka daya tampungnya akan sangat besar bagi ternak. Dan harapannya dengan adanya pemberdayaan yang oleh pemerintah daerah terkait dengan penyediaan pakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga pelaksanaan pembangunan pabrik pakan yang sedang direncanakan oleh Provinsi NTT, kiranya dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat, terutama para lulusan dari Fakultas Peternakan dan juga SMK Peternakan, dan juga dari Politani. Sangat diharapkan agar wacana yang dicanangkan oleh pemerintah provinsi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat NTT dan juga untuk Indonesia, karena salah satu lumbung sapi di Indonesia adalah di NTT. Dan juga diharapkan bahwa dengan adanya pabrik yang akan dibangun, memotivasi masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas dan
sumber daya alam yang ada di sekitar. Dan banyak hal yang bisa dilakukan jika benar-benar pabrik akan didirikan di NTT. Misalnya ikan yang melimpah di sini bisa dimanfaatkan dijadikan sebagai pakan. Jagung dan lain-lainnya bisa dijual kepada pabrik untuk dikelola menjadi pakan. Namun, secara umum perkembangan hewan ternak di Kabupaten Kupang relatif rendah. Penyebabnya adalah belum memiliki rumah potong hewan sehingga sulit untuk memperoleh protein hewan yang telah memenuhi standar ASU, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Ini adalah kendalanya yang belum ada. Oleh sebab itu, pemerintah harus segera menyediakan rumah potong hewan atau RPH yang memenuhi standar ASU, aman, sehat, utuh, dan halal. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini menuntut kita untuk jeli dalam mengambil peluang usaha bisnis. Salah satunya dengan mengandalkan internet sebagai medianya. Dan salah satunya adalah YouTube. Nah, seperti saat ini sedang kita ngobrol bersama, berbagi. Saat ini internet tidak hanya dikenal sebagai media bersosialisasi saja, namun berkembang pula sebagai sarana berbisnis. Bisnis peternakan dan pertanian pun kini juga memanfaatkan internet untuk meraup keuntungan sekaligus untuk pengembangan usaha, baik usaha peternakan maupun usaha pertanian. Di internet kini telah berjamur bisnis online yang menawarkan beragam produk, termasuk juga hewan ternak. Penjualan hewan ternak melalui online kini kian populer, meskipun pada awalnya bisnis ini dipandang sebelah mata. Namun perlahan bisnis ini mulai menunjukkan intensitasnya. Bahkan saat ini bisnis penjualan hewan ternak sudah merambah di berbagai negara seperti Malaysia, Kamboja, dan lain sebagainya. Seperti saat ini Ramadan atau Idul Fitri. Misalnya para peternak sapi dan kambing mulai menjajakan hewan ternaknya baik secara langsung maupun secara online. Penjualan hewan ternak melalui internet ini tentunya memudahkan bagi peternak maupun konsumen peternak yang akan menjual dan konsumen yang akan merespon, menulis komentarnya di wall atau kolom komentar, atau bisa juga menghubungi melalui kotak masuk atau inbox, atau juga nomor WA yang tertera, atau juga melalui email yang dicantumkan di media online atau internet, misalkan Facebook,
Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Tapi baik penjual maupun peternak maupun konsumen hendaknya berhati-hati. Melalui online bisa saja dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kebijakan dan ketelitian masing-masing pihak sangat diperlukan untuk mengantisipasi media sosial. Oke, mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan sekilas tentang peternakan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata kurang ataupun ada hal-hal yang tidak berkenan. Bisa direspon di kolom komentar untuk kita saling berdiskusi. Mungkin itu saja. Selamat malam. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan komen. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya tentang sejarah perkembangan ilmu peternakan. Yo. Oke. Sampai jumpa lagi.